Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakif Fathan Jahir dan nama teman saya Rifki Maulana. Kami berdua akan mempresentasikan Sistem Informasi Geografis (SIG) pemetaan sekolah negeri di Kecamatan Bogor Tengah. Selanjutnya yang melatar belakangi kami mendirikan sistem ini adalah Kecamatan Bogor Tengah memiliki berbagai sekolah negeri dari tingkat dasar hingga menengah atas. Namun, informasi mengenai lokasi dan akreditasi sekolah-sekolah tersebut masih tersebar dan tidak terakreditasi. Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat menjadi solusi digital untuk memetakan sekolah tersebut dalam satu platform interaktif. Di sini ada rumusan masalah. 1. Bagaimana proses pencarian sekolah negeri saat ini dilakukan oleh orang tua siswa dan di wilayah Bogor Tengah, serta apa saja kendala yang mereka hadapi. 2. Bagaimana sistem geosekolah dapat dirancang untuk menyelesaikan masalah pencarian sekolah melalui pemetaan lokasi secara digital. 3. Apakah sistem informasi geografis ini dapat membantu pengguna dalam menemukan sekolah negeri dengan lebih cepat, efisien, dan informatif. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan utama dalam proses pencarian sekolah negeri yang dialami oleh orang tua dan siswa di wilayah Bogor Tengah. Yang kedua, membangun sistem informasi berbasis web yang dapat memetakan lokasi sekolah negeri serta menampilkan informasi secara terstruktur dan mudah dipakai. Menyediakan platform yang bermanfaat dan mudah diakses untuk memudahkan pengguna dalam memilih sekolah negeri yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria mereka. Nah, di sini kita punya 4 batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya mencakup sekolah negeri di Kecamatan Bogor Tengah. Jadi selain Kecamatan Bogor Tengah tidak termasuk. Yang kedua, pencarian sekolah negeri masih terbatas pada kriteria lokasi dan jenjang pendidikan tanpa fitur filter lebih lanjut seperti akreditasi, fasilitas, atau daya tampung. Batasan ketiga, data sekolah yang ditampilkan merupakan data yang dimasukkan oleh admin secara manual tanpa integrasi otomatis dengan sumber data eksternal seperti Daprodik dan sistem resmi dari Dinas Pendidikan. Yang keempat, sistem tidak menyediakan mekanisme interaksi atau proses pendaftaran secara langsung, hanya menampilkan informasi dasar tentang sekolah. Arsitektur sistem. Nah, di sini kita menggunakan untuk front-end-nya HTML dan CSS, Bootstrap, Tailwind. Dan untuk backend kita menggunakan PHP, MySQL, dan Laravel. Dan tools pendukungnya ada Laragon, Google Maps API, dan hosting dan domain. Nah, di sini use case kita, admin bisa melakukan autentikasi dan code sekolah, dan user bisa lihat data sekolah, cari sekolah, lihat detail sekolah, dan lihat lokasi sekolah. Nah, di sini ada rancangan database. Selanjutnya di sini kita ada rancangan sistem yang akan kita implementasikan ke depannya. Nah, selanjutnya demo sistem akan dijelaskan oleh rekan saya Rifki Maulana. Demo sistem informasi pemetaan sekolah negeri di Kecamatan Bogor. Nah, ini ada tampilan homepage. Nah, kemudian ke bawah kita ada fitur yang memang data sekolah. Nah, ini data sekolah yang telah kita ambil dan kita tampilkan. Di sini terdapat contoh data negeri Sempuy. Nah, ini ada alamat, ada tipe yaitu SD, kemudian ada akreditasi. Nah, kemudian di sini juga kita bisa mencari nama sekolah. Misalkan sekolah SMP negeri. Nah, kita bisa mencari dengan sekolah. Nah, kemudian kita juga bisa memfilter jenis sekolah. Misalkan kita mencari jenis sekolah SMK, kita bisa cari di sini. Nah, jenis sekolah SMK. Nah, kemudian ke bawah kita juga ada yang namanya fitur pemetaan sekolah di Kota Bogor. Nah, bisa dilihat ini adalah titik-titik sekolah yang ada di
Kota Bogor. Kemudian di sini ada ikon tertentu. Misal ikon yang merah itu adalah sekolah SD, kemudian yang kuning itu adalah SMA atau SMP, dan yang biru itu ada sekolah SMP. Nah, kemudian kita juga di sini ada fitur filter, di mana kita bisa memfilter misalkan SD. Nah, kemudian di sini terlampir hanya yang sekolah SD. Dan di sini ada data statistik dari jumlah yang telah difilter. Nah, di sini ada SMP, kemudian ada SMA, kemudian ada SMK. Nah, di sini juga kita ada lokasi terkait posisi kita atau posisi dari pemilik maps dari. Nah, kemudian ke bawah. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke menu administrasi atau admin dari sistem informasi pemetaan sekolah. Nah, di sini saya cuma untuk login menggunakan akun admin yang sudah terdaftar. Nah, di sini ada tampilan dashboard. Kemudian bisa dilihat di sini ada menampilkan admin dari akun yang telah kita daftar. Di sini namanya admin repeat. Nah, kemudian untuk menambahkan data atau COD data, di sini kita ada form untuk menambahkan data. Nah, di sini bisa dilihat beberapa data sudah diinput ke sini, atau ditampilkan sini. Seperti itu. Nah, dilihat di sini. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan data sekolah. Misalkan di sini saya menambahkan data sekolah SD Negeri Sempur, kemudian alamat, nomor telepon, email yang tertera, dan jenis sekolahnya SD. Nah, di sini akreditasi juga bisa, website, latitude, longitude, nah kemudian gambar yang bisa dipilih. Ini hanya sebagai contoh saja. Bisa kita simpan. Nah, berhasil dan data negeri Sempurnya telah tersimpan. Nah, kemudian kita juga bisa mengedit data tersebut. Misalkan kita coba untuk mengganti nomor telepon menjadi, nah, nomor telepon akreditasinya kita ubah menjadi B sebagai contoh saja. Oke, data telah diperbarui. Nah, dari sini kita juga bisa menghapus data yang telah kita input. Nah, seperti itu. Nah, data yang ditambahkan di sini dari mulai data negeri, data sekolah, data longitude, nanti akan ditampilkan di sini sesuai dengan data yang telah diinput. Nah, akan ditampilkan di lokasi pemetaan di sini. Jadi semakin banyak data sekolah yang diinput, nanti akan terpetakan semakin banyak di dalam pemetaan sekolah ini. Misal ketika kita punya data SD 30 SD, maka yang SD yang di sini akan 30 tempat atau 30 titik. Seperti itu. Nah, itu saja mungkin perkembangan dari website yang kita buat. Ini belum finish 100%, dan dalam artian website ini masih dalam pengembangan. Nah, semoga kedepannya melalui proyek ini akan bisa menyelesaikan website ini dengan baik dan dengan fitur yang lebih lengkap. Oke, baik, sekian dari kami presentasi. Terima kasih kepada teman saya tadi yang memperkenalkan. Selanjutnya di sini ada alur project. Nah, jadi yang pertama kita punya planning di tanggal 10 sampai 15 Mei. Nah, kemudian kita juga melakukan analisis sistem di tanggal 15 sampai 25 Mei. Kemudian ada desain sistem yang sudah tadi ditampilkan. Kami menyelesaikan dalam 5 hari, yaitu 1 April sampai 5 April. Kemudian implementasi sistem atau coding itu sendiri kita implementasi dari tanggal 5 sampai 25 April. Kita mengambil referensi dari santricoding.com sebagai bahan pembelajaran, dan kemudian referensi sistem atau website kita mengambil dari sekolah data kemendikbud.go.id. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.